Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisyatul Aulia. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana tutorial untuk mengisi transaksi Mayom yang biasanya dimulai dari pengisian account list, record journal, dan nanti yang terakhir transaksi jurnal. Sebelumnya kalian harus mendownload aplikasi Mayom terlebih dahulu. Nah, jika sudah, coba kita buka aplikasi Mayopnya. Ini saya pakai yang versi 23. Nah, di aplikasi Mayop ini ada open, create, explore, what's new, exit. Nah, coba ya, saya kemarin sudah membuat file ini PT Sempurna Tisyatul. Kita coba. Nah, di sini ada account list, record journal, sama transaksi jurnal. Nah, account list itu biasanya ada aktiva lancar, aktiva tetap, terus kewajiban, modal, pendapatan, terus ada biaya juga. Nih, ada pendapatan lain-lain, biaya lain-lain gitu. Biasanya itu kalau kita baru membuat sebuah perusahaan, di sini tuh masih kayak bahasa Inggris gitu kan. Nah, bisa aja kalian mengeditnya, misalnya ini biaya bunga di Danamon ya, kita edit coba menjadi biaya lainnya dengan 92.000 ini. Coba nih, ini klik. Nah, dapat tadi 2000 ya. Oh, coba aja 2100 biar nggak tumpuk sama yang tadi. Biaya lainnya. Kalau header ini untuk mempertebal tulisan, atau yang biasanya yang buat yang kayak judulnya aktiva itu kan ada aktiva tetap, ada aktiva lancar. Tadi buat yang nulis aktiva yang tebal. Nah, kalau gini tinggal oke aja, nanti dia ada di sini diurutkan. Nah, kalau misalnya membuat baru, kita tinggal pilih new, terus kita misalnya apa ya, coba tadi aja ya, biaya lainnya coba di 2200 misalnya. Terus di sini new account ditulisi biaya lainnya. Nah, oke, tinggal seperti itu aja kalau misalnya kita membuat baru. Nah, sekarang kita mencoba untuk menghapusnya. Kita klik, terus kita klik kanan, terus kita pilih delete account. Selesai. Itu misalnya terjadi kesalahan dan kalian mau menghapusnya. Terus kita close. Kita mencoba sekarang menulis record journal. Nah, ini tanggal 1 bulan 1 2003. Kita coba ya. Ada transaksi yang terjadi tanggal 1, gaji pegawai sebesar 4 juta untuk bulan Desember dibayar. Berarti kan itu akunnya hutang gaji pada kas di tangan. Kita jadi hutang gaji sebesar 4 juta pada apa tadi, kas di tangan. Nah, setelah seperti ini kita langsung record aja.
Nah, jangan takut hilang, itu sudah kesimpan ya. Sekarang pada tanggal 3 itu kita ubah dulu biar tidak lupa. Nah, transaksi yang terjadi itu pendapatan jasa sampai hari ini senilai 3 juta diterima tunai. Berarti akunnya adalah kas di tangan pada pendapatan jasa. Ya, kas di tangan senilai 3 juta pada pendapatan jasa. Nah, ini pendapatan jasa. Kita record. Sekarang pada tanggal 4 Januari perlengkapan bengkel yang digunakan sampai dengan hari ini senilai 500.000. Berarti biaya perlengkapan bengkel pada perlengkapan bengkel. Kita cari biaya perlengkapan bengkel sebesar 500.000 pada perlengkapan bengkel. Ya, kita record. Transaksi tanggal 5 itu adalah kredit di Danamon 4 juta dan bunganya untuk bulan Desember 2002 tahun lalu senilai 400.000 dibayar. Jadi akunnya itu hutang di Danamon, hutang di Danamon sebesar 4 juta pada kas di tangan. Lalu biaya bunga di Danamon sebesar 400.000 pada kas di tangan. Kita record. Nah, sekarang pada tanggal 8 itu pendapatan sampai dengan hari ini 6 juta diterima tunai. Berarti kas di tangan pada pendapatan jasa. Kas di tangan 6 juta dan pendapatan jasa 6 juta. Kita record. Pada tanggal 10 itu perlengkapan bengkel yang digunakan sampai dengan hari ini senilai 1.500.000. Berarti biaya perlengkapan bengkel pada perlengkapan bengkel. Biaya perlengkapan bengkel senilai 1.500.000 pada perlengkapan bengkel. Awas salah kantor ya. 1.500.000. Kita record. Tanggal 12 ada transaksi biaya listrik, air, dan telepon untuk bulan Desember sebesar 500.000 dibayar. Biaya ini sebelumnya dibebankan pada hutang biaya lainnya. Jadi akunnya hutang biaya lainnya pada kas di tangan. Hutang biaya lainnya sebesar 500.000 pada kas di tangan. Oke, sekarang kita di tanggal
13. Transaksinya dibeli perlengkapan berupa oli, baut, dan lain-lain senilai 1 juta secara kredit, berarti perlengkapan bengkel pada hutang usaha. Perlengkapan bengkel Rp1 juta pada hutang usaha. Pada tanggal 15 dikirim uang ke BCA 5 juta untuk ditabung. Jadi rekening di BCA pada kas di tangan atas sendiri. Ini enak tidak mencari-mencari ya. 5 juta kas di tangan. Transaksi pada tanggal 18, pendapatan sampai dengan hari ini 8 juta diterima tunai, berarti kas di tangan pada pendapatan jasa senilai 8 juta. Ini pendapatan jasa. Pada tanggal 20 transaksinya adalah perlengkapan bengkel yang digunakan sampai dengan hari ini senilai 1.800.000. Berarti biaya perlengkapan bengkel pada perlengkapan bengkel. Biaya perlengkapan bengkel berapa tadi? 1.800.000 pada perlengkapan bengkel. Selanjutnya pada tanggal 22. Pada tanggal 22 transaksinya adalah hutang dari pembelian perlengkapan bengkel yang terjadi tanggal 13 Januari dibayar tunai. Jadi hutang usaha pada kas di tangan. Hutang usahanya 1 juta pada kas di tangan. Selanjutnya pada tanggal 24 transaksinya pendapatan sampai dengan hari ini 4 juta diterima tunai, berarti kas di tangan pada pendapatan jasa 4 juta. Nah, ini selanjutnya pada tanggal 26 Januari transaksinya perlengkapan bengkel yang digunakan sampai dengan hari ini senilai 800.000. Biaya perlengkapan bengkel pada perlengkapan bengkel. Biaya ini 800.000 pada perlengkapan. Nah, jangan salah sama peralatan ya. Selanjutnya pada tanggal 31 terjadi gaji pegawai untuk bulan ini sebesar 4.500.000 dengan rincian 1.500.000 untuk tenaga bagian administrasi dan 3 juta untuk tenaga montir. Semua akan dibayar tanggal 1 Februari. Kan masih dibayar tanggal 1 Februari, jadi hutang gaji, tapi
akunnya. Biaya gaji pegawai ya tadi, biaya gaji pegawai tadi sebesar 1.500.000. Terus ini biaya gaji montir. Mana tadi? Biaya gaji montir tadi 3 juta. Pada hutang gaji. Kita record. Selanjutnya masih sama pada tanggal 31. Transaksinya pendapatan sampai dengan hari ini 2 juta diterima tunai, berarti kas di tangan pada pendapatan jasa 2 juta. Pendapatan nih. Selanjutnya masih sama pada tanggal 31. Perlengkapan kantor yang sisa 2.300.000, berarti biaya perlengkapan kantor, perlengkapan kantor tadi 700.000. pada perlengkapan kantor. Selanjutnya masih sama pada tanggal 31. Pada tanggal 31 ada rincian penyusutan aktiva tetap untuk bulan Januari 2003. Itu ada peralatan kantor senilai 500.000, peralatan bengkel 1 juta, dan gedung 2 juta. Jadi biaya peralatan kantor tadi 500.000, biaya penyusutan peralatan kantor, pada akumulasi penyusutan peralatan kantor. Terus tadi ada biaya penyusutan peralatan bengkel. Biaya penyusutan peralatan bengkel senilai 1 juta. Pada akumulasi penyusutan peralatan bengkel. Lalu yang ketiga tadi gedung ya, biaya penyusutan gedung ini tadi sebesar 2 juta. Ini juga pada akumulasi penyusutan gedung 2 juta. Transaksi yang terakhir tanggal 31, biaya listrik, air, dan telepon untuk bulan ini berturut-turut 180.000, 120.000, dan 400.000 dibayar bulan depan. Jadi masih hutang guys. Biaya listrik nih, biaya listrik tadi 180. Terus yang kedua biaya air 120. Yang ketiga biaya telepon
400.000. Nah, berhubung masih dibayar bulan depan, jadi hutang biaya lainnya ini. Nah, selesai pada bulan Januari. Kalau sudah selesai, kita tinggal cancel. Kita lihat di transaction journal. Kita ubah ini tadi tanggal 1 bulan 1 2003. Nah, ini tadi transaksi yang sudah kita masukkan di record journal akan tertera di transaction journal. Setelah itu kita close saja. Nah, setelah kita close, kita pilih file, lalu exit, quit no report, no. Selesai, semuanya sudah tersimpan. Mudah kan untuk menggunakan aplikasi Mayop untuk memasukkan transaksi-transaksinya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau masih ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.